warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Sela, di kelas 11 Asisten Keperawatan ini. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan daring ini dengan lancar. Ya. Pada hari ini, Bu Sela akan masuk ke mata pelajaran ilmu penyakit dan diagnostik. Di sini, Bu Sela akan menjelaskan bagaimana tentang konsep penyakit tersebut. Oke, penyakit. Penyakit itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke. Penyakit itu merupakan suatu kondisi di mana terdapat keadaan tubuh yang abnormal. Jadi sesuatu yang abnormal itu merupakan suatu penyakit yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Jadi misalnya kalian biasanya kalau bernafas itu lancar, tiba-tiba karena kalian terkena influenza atau flu, kalian jadi bersin-bersin, hidung tersumbat. Nah, kondisi abnormal ini disebut dengan namanya penyakit. Oke, di sini penyakit itu ada ilmunya. Ya, ilmu di sini yang mempelajari penyakit itu namanya patologi. Ya, jadi semua penyakit itu ada ilmunya. Ya, jadi gak serta-merta, oh ini penyakit apa, oh ini penyakit apa. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Jadi kita bisa mengklarifikasi kita itu lagi sakit apa. Jadi nggak seperti dukun, oh itu kenapa, oh itu kenapa gitu. Oke, di sini ilmu yang pelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, yang meliputi asal penyakit, polaan gejalanya dan akibatnya itu dinamakan dengan patofisiologi. Jadi patofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit. Ya. Masing-masing penyakit itu mempunyai seperangkat gambaran yang khas. Jadi penyakit ini memiliki ciri khas tersendiri sehingga kita bisa mengklarifikasinya atau bisa membedakan antara penyakit A dan penyakit B. Dan karakteristik penyakit ini meliputi yang pertama, etiologi atau sebabnya. Sebabnya itu kenapa? Ya. Terus yang kedua itu ada patogenesis atau mekanismenya. Bagaimana penyebabnya itu tadi bisa menyebabkan suatu penyakit, itu merupakan mekanisme atau jalan ceritanya. Terus yang selanjutnya adalah perubahan patologis dan klinis. Perubahan patologis ini maksudnya efek yang ditimbulkan karena virus atau penyakit tadi yang masuk ke tubuh kita itu akan menyebabkan seperti apa. Terus yang selanjutnya ada komplikasi dan cacat. Jadi setelah ada penyakit tersebut, apakah ada komplikasi yang mempengaruhi tubuh kita atau tidak. Yang selanjutnya ada prognosis atau perkiraan. Apakah penyakit tersebut bisa sembuh ataukah penyakit tersebut tidak bisa sembuh. Terus yang terakhir ada yang namanya epidemiologi atau insiden. Jadi kalau misalnya di suatu tempat tersebut itu penyakitnya lagi mewabah atau tidak, itu bisa dilihat dari insiden yang terjadi. Misal seperti saat ini virus COVID-19. Yuk, kita bahas satu-satu tadi. Yang pertama kita bahas tentang etiologi. Ya, etiologi ini merupakan penyebab penyakit itu sendiri, yang merupakan serangkaian peristiwa yang menyebabkan seseorang yang awalnya sehat atau yang awalnya normal menjadi sakit. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada penyebab penyakit itu secara umum. Ada yang pertama, ada kelainan genetik. Ya, di sini kelainan genetik itu misalnya kondisi medis yang akibat keturunan dari orang tua, kakek, nenek, dan lain sebagainya yang dari mbah-mbah kita atau orang tua kita. Ya, jadi kayak hipertensi, ya darah tinggi,
diabetes. Jadi itu diturunkan oleh orang tua kita, ya. Nah, selanjutnya penyebabnya itu bisa karena infeksi bakteri, virus, parasit maupun jamur. Contohnya kalau yang saat ini lagi booming itu COVID-19, ya. Di sini COVID-19 itu penyebabnya karena virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal secara umum dengan virus corona. Jadi seperti itu ya. Terus contohnya lagi kalau misalnya kita itu diare, biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli. Jadi seperti itu. Jadi agen infeksi juga bisa menyebabkan penyebab suatu penyakit. Yang selanjutnya itu ada bahan kimia. Jadi penyebabnya itu bisa karena bahan kimia seperti yang saat ini lagi booming itu, seperti ada seseorang yang disiram oleh air keras sehingga menyebabkan dia buta. Jadi itu bisa menyebabkan suatu penyebab, ya. Yang selanjutnya itu ada radiasi. Jadi contohnya seperti dulu pada saat perang sama Jepang, ya kan, di Nagasaki sama Hiroshima itu diletakkan bom nuklir sehingga menyebabkan yang namanya radiasi. Jadi orang-orang yang radiasi ini bisa menyebabkan penyakit. Contohnya seperti apa? Jadi dia itu bisa cacat seumur hidup, ya. Terus yang selanjutnya itu ada trauma mekanik. Apa itu, Bu, trauma mekanik? Ya, trauma mekanik itu seperti pada saat kita jatuh, dipukul, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan suatu penyakit. Tadi sudah Bu Sela jelaskan, ya. Dan di sini etiologi ini gak harus hanya satu saja penyebabnya. Jadi penyebabnya itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa, Bu? Misal seperti penyakit diabetes, ya, dari mbah-mbahnya atau dari keturunannya, dari genetik, dia itu mempunyai, misal ayahnya dia mempunyai diabetes. Terus dari diri sendirinya, dia itu dengan gaya hidup yang dengan buruknya juga bisa penyakit tersebut. Jadi penyakit tersebut dikenal sebagai penyakit yang mempunyai sebab yang multifaktor. Jadi yang lebih dari satu juga tidak apa-apa, ya. Yang kedua, di sini kadang penyakit ini tidak diketahui atau penyebabnya itu juga masih tidak tahu kenapa, itu juga tidak apa-apa. Namun biasanya kalau misalnya tidak diketahui penyebabnya kenapa, itu bisa dilihat dari kebiasaan manusia itu sendiri, ya. Jadi dari pekerjaannya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, tempat tinggal dan lain sebagainya, yang itu merupakan faktor resiko, ya. Jadi gak hanya penyebabnya saja yang perlu diwaspadai, namun juga faktor resikonya juga harus diawasi. Yang selanjutnya ada patogenesis. Lah, patogenesis ini kan merupakan suatu mekanisme, ya, tadi sudah Bu Sela bilang. Jadi mekanisme itu apa? Jadi mekanisme itu merupakan proses di mana penyebab sakit itu tadi bekerja dan menghasilkan tanda atau gejala klinis maupun patologis. Dengan kata lain, itu merupakan perkembangannya. Jadi evolusi penyakitnya mulai dari sebelum sakit sampai dia sakit. Contohnya apa, Bu? Contoh misal, saya membahas tentang COVID-19, ya. Jadi COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang namanya virus corona. Nah, virus corona ini merupakan etiologi atau penyebabnya tadi, ya, karena adanya agen infeksi virus, ya. Jadi penyebabnya karena virus corona. Nah, virus corona ini akan masuk ke tubuh manusia melalui droplet, melalui air liurnya si penderita, melalui dahaknya, atau bahkan dahaknya itu tadi kalau misalnya berada di tangan atau dipegang, terus kita pegang mata, hidung, dan mulut, itu pasti nanti virusnya akan masuk ke dalam tubuh kita.
Setelah masuk, itu virusnya tadi akan menuju ke paru-paru kita, dan di paru-paru kita nanti dia itu akan membuat suatu kampung atau suatu dunia lagi. Dia itu akan berkembang biak di sana dan membuat sakit di dalam tubuh kita. Nah, cerita dari mulai virusnya kita sehat tadi sampai virusnya masuk ke paru-paru, itu yang namanya genesis, yaitu prosesnya bagaimana si manusia yang sehat menjadi sakit. Dari sini kita paham ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada perubahan patologis dan klinis atau yang biasa dinamakan manifestasi klinis, yaitu tanda dan gejala. Itu bahasa yang paling mudah ya. Jadi tadi etiologi ini bekerja melalui jalan patologis tadi ya, untuk menghasilkan suatu manifestasi penyakit atau yang dinamakan tanda dan gejala klinis yang bisa kita lihat atau orang lain lihat ya. Bentuknya ini bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa kelainan bentuk dan fungsi ya. Contohnya kalau misalnya orang yang akibat kelainan kromosom atau keturunan yang kakinya X atau O, tahu ya. Jadi kelainan bentuknya atau tanda dan gejalanya, kita pasti bisa langsung melihat bahwa kaki si anak tadi yang terkena itu akan berbentuk X atau O. Jadi jalannya tidak seperti orang yang normal. Contohnya lagi, misal kita kena flu, ya tanda dan gejalanya seperti apa? Pasti kita bersin-bersin, keluar ingus dan lain sebagainya. Itu kelainan bentuk dan fungsi. Yang selanjutnya itu ada yang namanya lesi. Lesi ini apa, Bu? Lesi ini luka ya. Jadi ada sesuatu goresan atau luka yang berada di dalam tubuh kita. Misal kalau misalnya orang yang terkena penyakit MAH ya. MAH itu jangan salah, kalau misalnya MAH itu kenapa sih? Karena memang ada luka di dalam lambung kita sehingga kita bisa menyebabkan sakit. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada kelainan yang patognomonik. Jadi kelainan ini itu memang kelainan yang diperoleh pada saat penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya ada komplikasi. Di sini komplikasi ini efek yang ditimbulkan apabila penyakit tadi atau penyebabnya sudah masuk ke dalam tubuh kita dan kita sudah menghasilkan tanda dan gejala, dan akhirnya komplikasi itu bisa menyebabkan apa ya. Jadi kemampuan kita itu tergantung kita sendiri ya, bagaimana tubuh kita itu bisa melawan penyebabnya tadi. Apakah kita bisa meminimalisirkan komplikasinya atau tidak. Jadi komplikasi yang ditimbulkan ya. Nah, selanjutnya ada prognosis, yang merupakan perkiraan terhadap apa yang telah diketahui atau terhadap penyakit yang dapat disebut dengan kemungkinan yang akan dihadapi oleh. Jadi kemungkinannya itu bagaimana? Jadi penyakit ini bisa disembuhkan atau tidak, penyakit ini nanti mengakibatkan komplikasi, ataukah penyakit ini bahkan tidak bisa disembuhkan. Ya, kita akan membahas tentang klasifikasi penyakit. Ya, klasifikasi penyakit ini yang pertama ada penyakit herediter. Ya, penyakit apa sih itu ya? Penyakit herediter itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan kromosom atau gen yang didapat pada satu atau kedua orang tua yang diturunkan dari keturunan. Jadi penyakit herediter ini merupakan penyakit keturunan dari kakek nenek ataupun dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua ada penyakit kongenital. Apalagi itu, Bu? Ya. Penyakit kongenital itu terdapat pada saat lahir. Jadi penyakit yang disebabkan pada saat itu, ya. Contohnya bibir sumbing dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ini disebabkan karena ada sesuatu hal yang bisa mengganggu perkembangan pada saat dalam rahim si ibu. Ya, pada saat di kehamilan itu ada sesuatu, misal
jatuh ataupun kekurangan vitamin dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan penyakit kongenital ini ya. Yang selanjutnya ada penyakit idiopatik. Nah, penyakit ini penyakit yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Jadi masih ngawang-ngawang. Jadi masih tidak tahu ini tuh kenapa, penyebabnya apa, tiba-tiba ada suatu penyakit tersebut. Yang selanjutnya itu ada penyakit toksik. Apa itu, Bu? Ya, disebabkan oleh racun ya. Penyakit ini biasanya itu karena racun itu bisa macam-macam, bisa baygon ya, bisa racun tikus ya, bisa karena ini inhalasi karbon dioksida dari buangan kendaraan. Jadi contohnya kalau misalnya kalian pada saat manasi sepeda nih ya, manasi sepeda ataupun pada saat ada orang bakar-bakar, kalau misalnya kalian tetap berdiam diri di sana, di sekitar asapnya, apa yang akan terjadi kemudian? Ya, pasti kalian nggak lama pasti akan batuk-batuk, ya, pasti akan sesak, dan itu bisa disebab, itu juga termasuk bisa masuk ke penyakit toksik, ya. Terus yang kedua ada penyakit infeksi, ya, infeksi ini bisa juga macam-macam, bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, cacing, dan lain sebagainya. Ya, misal kalau bakteri itu tadi, kalau diare itu karena E. coli ya. Kalau misalnya lagi penyakit AIDS ya, itu karena virusnya HIV ya. Terus kalau misalnya kita kena kutu air, itu berarti karena jamur. Ya, jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya ada penyakit metabolik. Ya, di sini penyakit ini disebabkan karena gangguan pada proses metabolisme tubuh kita ya. Contohnya diabetes mellitus. Itu gangguannya seperti apa, Bu? Jadi diabetes mellitus ini gangguannya karena tubuh kita kurang mengkonsumsi insulin. Jadi glukosa di dalam tubuh kita terlalu banyak, namun insulinnya terlalu sedikit, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan yaitu tadi gula darah meningkat ya. Terus yang selanjutnya ada penyakit traumatik ya. Penyakit ini bisa disebabkan oleh cedera fisik, cedera mekanik, panas, dingin, dan sebagainya ya. Contohnya frostbite. Apa, Bu, frostbite itu? Ya, namanya aja keren, frostbite. Namun penyakitnya itu sangat menyeramkan ya. Frostbite itu biasanya itu diderita pada orang yang suka hiking atau orang yang suka ya. Nah, di gunung itu kan terlalu dingin suhunya. Kalau misalnya gunung di sekitar sini sih insya Allah masih aman ya, tapi kalau misalnya ketinggiannya tinggi itu bisa menyebabkan hipotermia ya. Hipotermia itu suhu tubuh menurun secara drastis. Kalau dibiarkan, tubuh kita akan menjadi mati rasa. Kalau sudah mati rasa itu tadi bisa menyebabkan aliran darah tidak dapat mengalir secara lancar ya. Setelah itu pasti akan membuat kematian pada jarinya, sehingga nanti bisa-bisa kalau orang yang kena frostbite ini pasti nanti akan bisa diamputasi ya. Menyeramkan sekali kan. Terus yang selanjutnya ada penyakit degeneratif. Penyakit apa lagi itu, Bu? Ya, jadi penyakit degeneratif ini merupakan penyakit yang dikarenakan proses penuaan yang normal. Jadi degeneratif ini penyakit yang biasanya dialami oleh ya. Jadi degeneratif itu karena memang usianya itu sudah naik, sehingga menyebabkan fungsi dari organ-organ tubuh kita ini juga menurun. Contohnya apa? Di sini misal osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Pengapuran tulang. Ya, jadi bisa karena kita sudah tua. Terus misal lagi penyakit apa ya? Misal seperti ngompol. Ya, jadi karena memang sphinkternya itu sudah dol, ya, sudah longgar. Jadi kita biasanya kalau misalnya pipis kita bisa tahan, tapi kalau pada saat orang sudah tua, ya, jadi kita itu tidak bisa, kebanyakan tidak bisa menahannya, sehingga kita sering biasanya itu ngompol, ya. Terus yang selanjutnya ada penyakit neoplastik. Ya, jadi penyakit ini dikarenakan ditandai dengan pertumbuhan sel yang abnormal.
Jadi seperti tumor, kanker, dan lain sebagainya. Misal yang dalam tahap kecilnya itu yaitu tahilalat ya. Jadi tahilalat itu merupakan suatu pertumbuhan sel yang abnormal ya, tapi tidak secara cepat atau perubahannya itu lambat atau bahkan tidak berubah, sehingga tahilalat itu merupakan tumor yang jinak, jadi tidak apa-apa ya. Dan selanjutnya ada penyakit imunologi ya. Di sini siapa yang punya alergi ya, habis makan ayam, habis makan seafood dan lain sebagainya, kita pasti akan gatal ya. Ini termasuk penyakit imunologi karena berkaitan dengan reaksi sistem imun kita terhadap suatu penyakit ya. Jadi contohnya seperti Brucella nih, kalau misalnya Brucella ini terlalu banyak ya, pasti tubuh Brucella itu akan bentol-bentol merah dan gatal-gatal ya. Jadi memang reaksi sistem imun Brucella, apalagi kalau misalnya lagi turun atau lagi sakit, langsung merah-merah dan gatal-gatal ya. Terus yang selanjutnya ada penyakit ya. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan molekul ya. Jadi kalau misalnya anemia sel sabit, itu contohnya kalau misalnya sel darah merah itu kan bulat nih. Nah kalau misalnya sel sabit ini berarti anemianya itu bentuknya itu nggak bulat lagi, bisa sel sabit kayak bulan separuh ya. Jadi seperti itu, jadi merupakan kelainan molekulnya ya. Terus ada penyakit psikogenik. Ini penyakit yang dimulai dari pikiran ya, berasal dari emosional atau psikologi kita dalam kaitannya dengan suatu gejala ya. Contohnya demensia, yaitu demensia itu lupa ya, lupa akan kenang-kenangan yang lain. Jadi pelupa itu demensia ya. Thank you. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Apabila kalian masih belum paham, bisa diulang kembali video ini atau kalian bisa mendownload video ini supaya lebih paham lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.